Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Mikrobiologi Lingkungan. Sedangkan untuk anggota kelompok 3 yaitu terdapat 8 orang, yaitu terdiri dari Siva Aulia Deanita, Dewi Anissa, Santa Mary, Ririn Apriliani, Adelia Salsabila, Agnatul Marbiah, saya sendiri Widianti, dan Azmi Dwi Putri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi. Yang pertama ada pengertian. Nah, mikrobiologi lingkungan ini adalah salah satu cabang dari ilmu mikrobiologi yang mempelajari interaksi, perilaku, aktivitas, serta peranan mikroorganisme pada berbagai ekosistem, seperti perairan, terestrial, dan udara. Nah, mikrobiologi lingkungan ini merupakan salah satu cabang ilmu mikrobiologi yang memberikan dasar-dasar pemahaman akan konsep peranan mikroba di lingkungan, yakni terkait dengan dinamika yang terjadi di biosfer dan pengaruhnya pada kehidupan manusia. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sejarah mikrobiologi lingkungan. Mikrobiologi lingkungan mulai ada pada tahun 1970 yang disebabkan karena adanya dua masalah lingkungan dan kesehatan yang melibatkan mikroorganisme. Sebelum periode 1970 tersebut, penyebaran penyakit melalui air, udara, dan makanan marak terjadi. Karena hal tersebut, maka bidang ilmu yang bersangkutan melahirkan metode desinfeksi dan penyaringan sumber air sebelum dikonsumsi, hingga beberapa bakteri patogen mati dan mampu mereduksi kasus kolera dan tifus. Yang pertama, konsep dan peranan mikroba sebagai komponen lingkungan. Yang pertama, mikroba sebagai dekomposer atau pengurai. Mikroorganisme bekerja dalam proses penguraian bahan organik, demikian juga bahan anorganik esensial seperti nitrogen dan fosfor yang dibutuhkan untuk kehidupan biologi akan cepat menghilang. Bahan yang tidak terurai dalam lingkungan dapat menyebabkan perubahan pada tanah, air, dan udara. Bakteri sapropit menguraikan tumbuhan atau hewan yang telah mati dan sisa-sisa atau kotoran organisme. Bakteri tersebut menguraikan protein, karbohidrat, dan senyawa organik lain menjadi CO2, gas amoniak, dan senyawa-senyawa lain yang lebih sederhana. Contoh bakteri sapropit antara lain Proteus dan Clostridium. Yang kedua, mikroba sebagai agen pembersih atau biocleaner. Mikroorganisme dapat digunakan sebagai mikroorganisme pembersihan atau biocleaner, jenis-jenis polutan atau limbah yang dapat menghasilkan bahan yang lebih bernilai ekonomis. Produksi biogas. Bakteri yang berperan dalam perombakan bahan organik dalam produksi biogas ada dua macam, yaitu bakteri pembentuk asam dan merombak bahan organik dan menghasilkan asam lemak. Proses ini dilakukan oleh bakteri Pseudomonas flavobacterium, Alkaligenes, Escherichia, Aerobacter. Selanjutnya, asam lemak ini akan dirombak oleh bakteri metan dan menghasilkan biogas. Sebagian besar menghasilkan metan. Bakteri-bakteri tersebut adalah Methanobacterium, Methanosarcina, dan Methanococcus. Di samping itu juga ada kelompok bakteri lain yang memanfaatkan unsur-unsur sulfur dan membentuk H2S, yaitu bakteri Desulfovibrio. Selanjutnya, untuk mengatasi limbah minyak bumi, bakteri telah dimanfaatkan untuk mengatasi limbah minyak bumi di daerah kilang minyak, terutama kilang minyak lepas pantai, atau pada kecelakaan pantai, atau pada kecelakaan kapal pengangkut minyak bumi. Golongan Pseudomonas seperti Pseudomonas putida mampu mengkonsumsi hidrokarbon yang merupakan bagian utama penguraian hidrokarbon terdapat pada plasmid. Bakteri yang mengandung plasmid rekombinan kultur dalam jerami dan dikeringkan. Jerami berongga yang telah berisi kultur bakteri kering dapat disimpan dan digunakan jika diperlukan. Pada jerami akan menyerap minyak dan bakteri akan menguraikan tumpahan minyak itu
menjadi senyawa yang tidak berbahaya dan tidak menimbulkan polutan. C. Untuk mengatasi limbah logam berat. Limbah pabrik banyak mengandung logam berat. Dapat dibersihkan oleh mikroorganisme yang dapat menggunakan logam berat sebagai nutrien atau hanya menyerap imobilisasi logam berat. Mikroorganisme yang dapat digunakan diantaranya adalah Thiobacillus ferrooxidas dan Bacillus subtilis. Thiobacillus ferrooxidas mendapat energi dari senyawa organik seperti bahan yang digunakan asam fumarat dan besi sulfat. Bacillus subtilis memiliki kemampuan mengikat logam berat seperti Pb, Cd, Cu, Ni, Zn, Al, dan Fe dalam bentuk nitrat. Kemudian ada mikroba sebagai agen pembersih yang terakhir, yaitu untuk mengatasi sampah plastik. Plastik terdiri atas berbagai senyawa yang terdiri dari polietilen, polistiren, dan polivinil klorida. Bahan-bahan tersebut bersifat inert dan rekalsitran. Dari alam telah ditemukan mikroba yang dapat merombak plastik, yaitu terdiri dari bakteri, Actinomycetes, jamur, dan hamir yang umumnya dapat menggunakan plasticizer sebagai sumber C. Tetapi hanya sedikit mikroba yang telah ditemukan mampu merombak polimer plastiknya, yaitu jamur Aspergillus fischeri dan Paecilomyces sp. Sedangkan mikroba yang mampu merombak dan menggunakan sumber C dari plasticizer yaitu jamur Aspergillus niger, Aversicolor, Cladosporium sp, Fusarium sp, Penicillium sp, Trichoderma sp, Verticillium sp, hamir Zygosaccharomyces drosophila, Saccharomyces cerevisiae, serta bakteri Pseudomonas aeruginosa, Brevibacterium sp, dan Actinomycetes streptomyces rubri reticuli. Untuk dapat merombak plastik, mikroba harus dapat mengkontaminasi lapisan plastik melalui muatan elektrostatik, dan mikroba harus mampu menggunakan komponen di dalam atau pada lapisan plastik sebagai nutrien. Kemudian ada mikroba sebagai agen biopestisida. Penggunaan pestisida mikroba merupakan bagian dari pengendalian hama secara hayati menggunakan parasit, hiperparasit, dan predator. Salah satu keuntungan pestisida yang dikembangkan dari mikroba adalah yang pertama, dapat berkembang biak secara cepat dalam jasad inangnya atau yang disebut host space. Yang kedua, dapat bertahan hidup di luar host space. Yang ketiga, sangat mudah tersebar di alam. Namun mempunyai kelemahan tidak secara aktif mencari host space atau hama sasarannya. Mikroba yang telah dikembangkan untuk biopestisida adalah berbagai macam mikroba sebagai berikut. Yang pertama, virus pembasmi hama seperti NVP, atau Nuclear Polyhedrosis Virus, CVP, atau Cytoplasmic Polyhedrosis Virus, dan GV Granulosis Virus, untuk mengendalikan Lepidoptera. Dan ada Baculovirus untuk mengendalikan Lepidoptera, Hymenoptera, dan Diptera. Kemudian yang kedua ada bakteri yang dapat mengendalikan serangga hama, yang terkenal adalah Bacillus thuringiensis. Bakteri ini dapat digunakan untuk mengendalikan Lepidoptera, Hymenoptera, Diptera, dan Coleoptera. Bakteri ini dapat menghasilkan kristal protein toksin yang dapat mematikan serangga hama. Selain itu, ada bakteri lain seperti Pseudomonas aeruginosa dan Proteus vulgaris untuk mengendalikan belalang, Pseudomonas septica dan Bacillus larva untuk hama kumbang, dan yang terakhir ada Bacillus Sphaerisus untuk mengendalikan nyamuk. Selanjutnya ada ruang lingkup mikrobiologi lingkungan. Ruang lingkup mikrobiologi lingkungan dibagi menjadi 4. Mikrobiologi akuatik, mikrobiologi limbah, mikrobiologi tanah, dan mikrobiologi udara. Yang pertama ada mikrobiologi akuatik. Salah satu cabang mikrobiologi lingkungan yang sekarang berkembang pesat adalah mikrobiologi perairan atau akuatik. Mikrobiologi ini mempelajari mikroorganisme dan aktivitasnya dalam air tawar, air laut, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi populasi mikroorganisme dalam lingkungan perairan yaitu suhu, tekanan hidrostatisnya, salinitas,
kekeruhan, pH, dan bahan organik dan anorganik. Mikroorganisme dalam lingkungan akuatik yaitu ada plankton yang terdiri dari fitoplankton dan zooplankton, kumpulan organisme hidup yang sebagian besar terdiri dari mikroorganisme yang terapung dan hanyut pada permukaan ekosistem akuatik dinamakan plankton. Populasi plankton terdiri dari alga, yaitu fitoplankton, protozoa, hewan kecil atau zooplankton, dan mikroorganisme lain. Yang kedua ada mikroorganisme bentik. Mikroorganisme yang merupakan penghuni suatu dasar perairan dinamakan organisme bentik. Daerah dasar laut mengandung berjuta-juta bakteri per gram. Ruang lingkup yang selanjutnya itu mikrobiologi limbah. Limbah merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik itu industri, rumah tangga, maupun rumah sakit, yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Bila ditinjau secara kimiawi, limbah terdiri dari bahan kimia organik dan anorganik. Dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah tersebut. Berdasarkan karakteristiknya, limbah yang berukuran mikro bersifat dinamis, berdampak luas dalam penyebarannya, dan berdampak jangka panjang. Adapun faktor yang mempengaruhi kualitas limbah adalah volume limbah, kandungan bahan pencemar, dan frekuensi pembuangan limbah. Di sini terdapat penanganan limbah yang meliputi pengumpulan bahan limbah, pengangkutan limbah, pemrosesan limbah, dan mendaur ulang limbah menjadi bahan yang tidak berbahaya atau penempatan limbah material pada tempatnya. Limbah sendiri dibagi atas beberapa bentuk, yaitu ada yang limbah padat, limbah cair, dan limbah gas yang memerlukan metode pengelolaan yang berbeda-beda. Dalam pengelolaan limbah, faktor ekonomis memegang peranan penting karena pengumpulan dan pendaur ulangannya membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Nah, hal yang diperlukan oleh masyarakat, yaitu kita, untuk mengatasi masalah limbah ini yaitu dengan meminimalisasi limbah yang diproduksi baik itu di rumah tangga, rumah sakit, ataupun di industri. Lalu ada mikrobiologi tanah. Tanah merupakan tempat hidup bakteri-bakteri penting atau mikroorganisme. Mikroorganisme yang ada di tanah ini contohnya berupa tungau, larva serangga, cacing tanah, rayap, semut, kumbang, alga, cyanobacteria, jamur, kolembola, nematoda, dan protozoa. Mikroorganisme tanah dapat menguraikan zat beracun yang berasal dari polusi. Hal ini menjadi dasar bioremediasi, yaitu penggunaan mikroorganisme untuk mendetoksifikasi dan menguraikan zat berbahaya dalam lingkungan atau struktur tanah. Adapun contoh yang disebutkan di atas yaitu nematoda, terdiri dari golongan yang hidup dari bahan organik yang sedang membusuk, golongan sebagai predator, dan kelompok parasit. Lalu ada protozoa. Protozoa ini secara tidak langsung dapat mempercepat ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Kelompok tanaman ini terdiri dari alga, fungi, actinomycetes, dan bakteri. Mikrobiologi udara. Udara tidak mempunyai flora alami karena organisme tidak dapat hidup dan tumbuh terapung begitu saja di udara. Flora mikroorganisme udara terdiri atas organisme-organisme yang sementara mengapung di udara atau terbawa pada partikel debu. Jumlah dan macam mikroorganisme dalam suatu volume udara akan bervariasi sesuai dengan lokasi, kondisi cuaca, dan populasi manusia yang ada. Daerah yang berdebu
hampir selalu mempunyai populasi mikroorganisme yang tinggi. Sebaliknya, hujan, salju, atau hujan es akan cenderung mengurangi jumlah organisme di udara dengan membasuh partikel-partikel yang lebih berat dan mengendapkan debu. Kelompok mikroorganisme yang paling banyak berkeliaran di udara bebas antara lain bakteri, jamur, dan mikroalga. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan mikroba di udara. Sejumlah faktor intrinsik dan lingkungan mempengaruhi distribusi jenis mikroflora di udara. Faktor intrinsik meliputi sifat, keadaan fisiologis, mikroorganisme, dan juga keadaan suspensi yang merupakan faktor yang menentukan jangka waktu mereka tetap melayang di udara. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi mikroba adalah suhu atmosfer, kelembaban, angin, ketinggian, dan lain-lain. Temperatur dan kelembaban relatif adalah dua faktor penting yang menentukan viabilitas dari mikroorganisme dalam aerosol. Macam-macam penyakit yang ditularkan melalui udara. Yang pertama ada tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui udara pernapasan ke paru-paru. Pada umumnya, penularan TBC terjadi secara langsung ketika sedang berhadapan-hadapan dengan si penderita, yaitu melalui ludah dan dahak yang keluar dari batuk dan hembusan napas penderita. Secara tidak langsung, dapat juga melalui debu. Gejalanya seperti batuk tak kunjung sembuh, banyak berkeringat pada malam hari, demam, serta berat badan yang menurun drastis. Di paru-paru, bakteri tersebut menyebar ke bagian tubuh yang lain melalui sistem peredaran darah, sistem saluran limak, saluran napas, atau menyebar langsung ke bagian-bagian tubuh lainnya. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang dewasa, tapi juga anak-anak. Meningitis. Meningitis adalah sebuah peradangan yang terjadi pada meninges atau sebuah membran atau selaput yang melapisi otak dan saraf tunjang. Meningitis dapat disebabkan berbagai organisme seperti virus, bakteri, ataupun jamur yang menyebar masuk ke dalam darah dan berpindah dalam cairan otak. Meningitis yang disebabkan oleh virus yang umumnya tidak berbahaya akan pulih tanpa pengobatan ataupun perawatan yang spesifik. Sedangkan seorang yang mengidap meningitis yang disebabkan oleh jamur itu sangat jarang. Penderita yang mengalami kerusakan imun atau daya tahan tubuh itulah yang akan terjangkit meningitis yang disebabkan oleh jamur, seperti pada penderita AIDS. Gejala khas atau gejala umum yang ditampakkan oleh penderita meningitis yaitu demam, sakit kepala, kekuatan otot leher yang berlangsung berjam-jam atau yang dirasakan sampai 2 hari. Adanya ketakutan terhadap sorotan cahaya dan suara yang keras, mual, muntah, dan sering tampak kebingungan, kesusahan bangun dari tidur, bahkan sampai tak sadarkan diri. Dan yang selanjutnya itu ada penyakit flu burung. Sudah kita ketahui bahwa flu burung itu pernah menjadi wabah penyakit di negara kita ini. Apa sih penyebab dari flu burung ini? Nah, avian influenza atau flu burung adalah sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza H5N1. Virus yang membawa penyakit ini adalah pada unggas, dapat menyerang manusia. Penularan virus flu burung ini berlangsung melalui saluran pernafasan. Pneumonia atau penyakit yang disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae dan Haemophilus influenza yang berhubungan di udara yang terhirup dan masuk ke dalam tubuh. Bakteri tersebut sering ditemukan pada saluran pernapasan, baik itu anak-anak dan maupun dewasa. Yang selanjutnya ada SARS. Desert Acute Respiration Syndrome ini adalah penyakit yang ditandai dengan gejala awal gangguan pernapasan berupa nafas pendek dan kadang disertai oleh batuk.
Penyebab SARS adalah coronavirus, yaitu virus yang bersifat menular dan umumnya menyerang saluran pernapasan atas. Virus ini juga dapat menyebabkan flu. Nah, dan salah satunya itu yang sedang menjangkit kita selama ini yaitu adalah coronavirus. SARS ini masih berkerabat dengan coronavirus yang menjadi wabah di berbagai negara yang ada di dunia ini. Sekian mungkin presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.